Baik, alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memimpin diri sendiri. Dan sebelum itu saya perlu disclaimer bahwa nama-nama yang saya sebutkan itu adalah sebagai sebuah contoh betapa mereka adalah ahli di bidangnya sehingga mereka bisa jadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Jadi kalau ada sesuatu yang kemudian dipandang tidak baik atau tidak tepat, di situ maksudnya adalah bukan merendahkan satu pihak atau mengunggulkan pihak yang lain. Ini semata-mata sebagai tokoh yang bisa jadi teladan kita karena keteguhan mereka di dalam bidangnya masing-masing. Jadi tidak ada maksud yang tidak baik. Oke. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, siapa yang tidak kenal Rhoma Irama? Semua orang mengerti, dia penyanyi. Tetapi Rhoma bukan hanya penyanyi, dia pemimpin sebuah grup musik yang bertahan begitu panjang. Tidak banyak loh ya grup musik yang bisa bertahan seperti Soneta Group itu. Kenapa kemudian Rhoma bisa menjadi seorang penyanyi yang produktivitas lagunya sangat tinggi, kemudian mampu memimpin grup musiknya dengan sangat baik? Itu karena Rhoma memang mencintai musik. Lalu apa korelasinya dengan memimpin diri sendiri? Kita cek lebih jauh. Jadi, cara untuk mampu menjadi pemimpin memang harus ahli di bidang yang ditekuni atau bidang tertentu. Kalau Rhoma dalam sejarahnya pernah membuat partai politik, lalu dia ingin seperti Megawati, ketua umum dari partai politik PDI Perjuangan, jelas politik bukanlah bidang yang sangat dikuasai oleh Rhoma sebagaimana musik. Popularitas Rhoma Irama, siapa yang tidak paham? Akan tetapi soal politik jelas berbeda dengan perkara musik. Meski demikian, ini adalah sebuah contoh bagaimana fokus yang sangat kuat akan mengantar seseorang mampu menjadi seorang pemimpin. Nah, baru-baru teman-teman yang hobi sepak bola pasti tahu bagaimana Real Madrid dikalahkan 3-0 oleh Arsenal. Dan di sana ada seorang pemain bernama Declan Rice yang 2 golnya dari tendangan bebas, sangat luar biasa indah. Lalu berapa kali bermain seorang Rice kemudian bisa melesakkan gol yang begitu cantik? 338 kali bermain, barulah yang ke 339 kali dia mampu hadirkan sebuah tendangan bebas yang memukau dunia. Jadi apakah ada keberhasilan yang instan? Tidak mungkin, tidak ada. Bahkan Declan Rice masih harus mampu mempertahankan konsistensi tendangannya kalau dia ingin terus pada performa terbaik. Nah, dalam bidang religiusitas, Nabi dan Rasul itu oleh Allah diutus memberikan dakwah khusus pada kaumnya. Kenapa kepada kaumnya saja? Karena itulah yang paling Nabi dan Rasul pahami. Mulai dari kultur, bahasanya, dan seterusnya. Nanti pada masa Nabi Muhammad SAW barulah misi dakwah itu rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Dan dengan demikian maka kita melihat bahwa kalau seseorang ingin memimpin dirinya sendiri, ia harus menjadi apa yang paling ia sukai. Kalau kita ambil contoh di Indonesia lagi, konteksnya seorang pemilik acara, ada Bung Karni Ilyas. Ia tidak lagi di TV One, tapi Indonesia Lawyers Club itu tetap jalan dan orang tetap menunggu tayangannya di YouTube. Kenapa? Karena memang dia ahli pada bidang mengelola acara hukum itu sendiri. Begitu juga dengan Gus Baha. Terasa enak dalam dakwahnya, ringan dan menggembirakan. Itu karena beliau memang ingin memberikan arahan dan wejangan kepada orang yang hidupnya penuh perjuangan dan jangan lagi kehilangan harapan. Nah, disitulah kemudian kita bisa melihat bahwa Gus Baha pada akhirnya mampu menghadirkan tema-tema dakwah yang ringan dan menggembirakan. Lalu apa secara teknis yang perlu kita lakukan? Teman-teman, sesekali sebelum tidur cobalah untuk menemukan panggilan atau minat terbesar kita, lalu mengembangkan kemampuan itu. Kalau saya sendiri itu senangnya menulis, maka saya pernah menjadi seorang pemimpin redaksi majalah lembaga filantropi. Kemudian kalau teman-teman sukanya olahraga, menjadi pemimpin untuk membangun tim kerja atau komunitas tertentu, coba cek. Kalau memang oke, kerjakan, tajamkan, latih terus-menerus.
Selanjutnya, berlatih memimpin diri sendiri itu bisa kita lakukan dengan terus belajar, mengasah kemampuan agar menjadi pemimpin di bidang yang kita geluti. Lalu, jangan merasa bisa semua. Jangan berlebihan meluaskan fokus. Ya, kasus Rhoma Irama itu akan menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita. Setelah itu, kita perlu secara rutin mengevaluasi kemajuan kita. Apakah kita sudah berada di jalur yang benar? Apakah kita masih konsisten dengan tujuan awal kita? Prinsipnya, jalani semua dengan santai, nikmati proses, dan sepahit apapun, tetaplah berusaha menikmatinya. Karena kopi itu diminum bukan sebab campuran gula, tapi karena pahitnya yang memberikan energi. Pendek kata, kalau mau bisa menjadi pemimpin, memimpin diri sendiri, kita harus meminjam istilah Cak Nun. Kalau kamu tipe ayam, maka tidak perlu ingin bisa terbang laksana burung. Pun kalau kita burung, tidak perlu dalam berkehidupan ini kita berperilaku layaknya ayam. Setiap manusia itu unik dan cerdik. Tinggal seperti pisau di dapur, kita sering mengasahnya atau membiarkannya berkarat.